penghafal Al-Quran, SD Tahfiz Metode Tes hadir sebagai tempat pembinaan Al-Quran kedua setelah rumah. Untuk menumbuh kembangkan logika akademis dan meningkatkan interaksi peserta didik dengan Al-Quran, SD Tahfiz Metode Tes menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Nasional dan kurikulum tahfiz metode tes. Selama kondisi pandemi, SD Tahfiz Metode Tes tidak berhenti memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik dengan terus memberikan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi. Pertama, pembelajaran tahfiz dilaksanakan secara daring menggunakan virtual meeting. Yang kedua, pemberian video pembelajaran yang disusun oleh tenaga pendidik SD Tahfiz Metode Tes. Yang ketiga, pemberian lembar kerja. Yang keempat, memberikan beragam kegiatan di rumah untuk memastikan peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan baik, konsisten, dan tetap menyenangkan. Mari kita persiapkan 10.000 pemimpin penghafal Al-Quran di SD Tahfiz Metode Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayah bunda yang saya hormati, juga para guru SD Tahfiz Metode Tes, beserta alhamdulillah founder dari Metode Tes sendiri berkenan hadir, Bang Jemi Gumilar ST. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang baru masuk ke cerah, kita bisa berkumpul bermuajahah online di dalam forum kajian parenting dan juga terkhusus untuk orang tua SD Tahfiz Metode Tes akan dilanjutkan dengan kegiatan pertemuan orang tua dengan wali kelasnya masing-masing. Salawat serta salam tercurah limpahkan pada panutan alam Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam sehingga alhamdulillah kita yang tinggal di Indonesia ini yang jauh dari Arab bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam yang dibawa oleh risalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Kebanyakan bunda ya. Coba saya cek dulu. Ya, alhamdulillah. Mendominasi ya, selalu mendominasi karena di dalam kajian juga memang seperti itu. Kalau bunda itu atau akhwat memang suka mendominasi, berarti menandakan bahwasanya giroh menuntut ilmunya tinggi. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Tidak panjang mungkin pembukaan dari saya pribadi. Insya Allah pemateri pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Hasan Faruqi. Namun sepertinya beliau belum bergabung dengan kita. Ya, kita tunggu sambil memasuki acara-acara yang insya Allah akan saya bacakan ya. Rundown parenting secara virtual SD Tahfiz Metode Tes Bandung Sabtu 2 September 2021. Alhamdulillah saya sendiri yang akan menjadi master seremonialnya. Yang pertama ialah pembukaan, yang insya Allah akan saya buka sebentar lagi, lalu dilanjutkan dengan tilawah bersama selama 5 menit. Jadi mangga bisa disiapkan Al-Qur'annya ya bunda, karena kita akan bertilawah selama 5 menit sesuai dengan hancanya masing-masing ya. Hanca tilas terusannya masing-masing tilawahnya. Lalu insya Allah akan diisi dari jam 8 sampai jam 9 oleh Ustadz Hasan Faruqi dengan tema 3 bekal dalam
mendidik anak. Lalu insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab Ayah Bunda. Jadi mungkin bagi yang ingin bertanya, kalau misalnya belum ada, silahkan disimak dulu materinya. Jika sudah ada materinya, silahkan bisa dipersiapkan pertanyaannya. Lalu memasuki acara selanjutnya yaitu penutupan dan doa. Lalu kemudian bagi orang tua SD, silahkan nanti insya Allah akan disediakan breakout room, memasuki room kelasnya masing-masing dengan walasnya masing-masing juga. Lalu penutupan dan insya Allah doa juga akan dipimpin oleh saya sendiri. Lalu kemudian acara intern dari SD Tahfiz Metode Tes. Mungkin seperti itu. Tidak berlama, Ayah Bunda semuanya, mari kita buka acara kajian parenting ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka Al-Quran kita masing-masing, kita bertilawah selama 5 menit dengan meneruskan hancanya masing-masing. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
HP. Ai eta Alhamdulillahirrabbilalamin. Shadaqallahul adzim. Bagi yang belum selesai sampai akhir halaman, mangga masih bisa diselesaikan. Alhamdulillah, ayah bunda, semoga dengan bacaan Al-Quran yang kita baca, kita termasuk di dalam hadis Nabi, man ijtama'al qaumu fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dapat rahmat, dapat sakinah, dapat ketenangan, dan mungkin walaupun kita tidak terkenal di dunia ini, tetapi insya Allah dengan kegiatan ini kita disebut-sebut oleh Allah di antara penduduk malaikat ya. Jadi Allah memang tidak menyebut-nyebut kita di antara penduduk dunia, tetapi insya Allah Allah menyebut-nyebut kita di antara penduduk langit di sana. Insya Allah kita terkenalnya di langit, tidak di dunia. Mungkin seperti itu, tapi sebelum memasuki ke acara inti, saya ingin absen dulu. Orang tua kelas 1 sudah hadir. Bunda Liandra, Bunda Azril. Alhamdulillah. Iya. Sekarang kelas 2, alhamdulillah. Hadir sama anak-anaknya ya. Untuk kelas 2, boleh dinyalakan sebentar kameranya mungkin atau raise hand supaya terlihat. Ada juga ya, alhamdulillah. Bunda Madina, Bunda siapa lagi? Saya kurang tahu. Untuk kelas 3, alhamdulillah sebagian hadir juga. Kelas 4 dilihat dari partisipannya, alhamdulillah ada yang mewakili ya. Tapi semoga bunda-bunda di orang tua SD Tahfiz ini bisa mengikuti semua kegiatan ini, karena akan dilanjutkan dengan kegiatan pertemuan orang tua ya, seperti itu. Sambil menunggu pematerinya ya. Mungkin ada sedikit sambutan. Ustadz Jimmy sedang di perjalanan, apakah memungkinkan? Ya, assalamualaikum Ustaz San. Ya, waalaikumsalam. Hapunten Ustadz ditodong. Ya, ini lagi perjalanan ke Banten. Masya Allah, masih dalam proses menyebarkan Al-Quran ya Ustadz. 130 juta, masih lama perjalanannya. Ya. Mangga Ustadz, boleh sedikit diberi sambutan kepada orang tua. Di sini ada orang tua, jadi partisipan atau yang hadir di halakoh online ini ada kebanyakannya orang tua SD Tahfiz, tetapi ada juga yang mengikuti dari luar, informasi dari GITES. Mangga Ustadz bisa memberikan sambutannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu, walaupun sebenarnya niatnya ingin mewakili anak saya kelas 3 di SD. Alhamdulillah perjalanan kali ini kita menuju Merak ya. Setelah kemarin kita dari Tegal dan minggu depan ke Purwakarta. Tapi intinya adalah kita membawa semangat dari anak-anak SD Tahfiz metode tes. Jadi apa yang dilakukan oleh anaknya Bapak Ibu itu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain
jadi inspirasi bagi daerah-daerah lain, ya, menjadi sebuah tujuan bahkan bagi beberapa sekolah di wilayah di Indonesia, ya. Sudah ada sekolah yang menerapkan full kurikulum kita, kurikulum yang ibu bapak gunakan, kurikulum yang anak-anak kita gunakan, benar dipakai kurikulumnya kita, buat orang tua, buat anak kita, dan juga buat seluruh pengajar, seluruh pengurus di SD Tafis Metode Tes. Tidak berpanjang kalam, dan sepertinya sudah hadir, dan Bapak Ibu bisa dengarkan nanti bagaimana mau panduan dari beliau tentang mendidik anak yang sudah pengalaman beliau, insya Allah. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Maaf sekali lagi ditodong untuk kesempatan kali ini. Kayak polisi saja saya. Alhamdulillah, kita sapa dulu pemateri kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum masuki materi, mungkin saya perkenalkan dulu beliau dengan profilnya. Beliau nama beliau Ustadz Hasan Faruqi, SPDI, berdomisili di Ciapus, Banjaran, Kamasi, Kabupaten Bandung. Istrinya 1, anaknya alhamdulillah sudah 4. Pendidikan terakhirnya S1 PAI. Aktivitas beliau sekarang 1 founder Insting, Inspirasi Parenting. Yang kedua Ketua Yakin. Ini semuanya singkatan ya Bunda, Ketua Yakin, Yayasan Kampung Iman, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Yang ketiga, beliau juga menjadi direktur di Rumah Quran Ahsanul Amala Banjaran. Yang keempat, selanjutnya beliau juga merupakan pembina dari MIM Foundation Kota Bandung. Lalu kemudian beliau juga sekarang masih menjadi santri talent mapping dan menjadi koordinator daerah Baraya Bandung Raya Hebat Community Home Education Based Akhlak and Talent. Mungkin secara singkat begitu profil beliau, tapi tidak berlama-lama. Mungkin Ustaz Hasan bisa berkenan langsung menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan Ustaz, mangga. Ya, mohon. Ustaz Ihsan Fadilah. Tadi Ihsan suaranya terdengar jelas ya? Gimana? Sepertinya kurang besar Ustaz. Kurang besar. Ya, kurang besar. Bagaimana Bunda yang lainnya? Sudah jelas suaranya? Suaranya jelas nggak? Jelas. Saya? Oh jelas, iya. Cukup Jelas, besar ya. berarti. Yang punya antum berarti yang Ya. Diperbaiki. ya jelas ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bang Jemi ya, karena nggak mau dipanggil Ustadz ya. Ustadz Jemi, terima kasih sudah bisa silaturahim. Fi amanillah, barakallahu fiik wa ahlik ya. Mudah-mudahan dapat keberkahan luar biasa, selalu menebar kebaikan, cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya ya. Luar biasa. Kemudian juga para pengurus di SD Tafides bersama yayasan ya yang ada, yang saya hormati pula para asatid, para guru yang saya hormati ya, yang senantiasa berjuang ya untuk mendidik anak-anak. Kemudian juga tidak lupa ya pejuang pendidikan yang terbaik juga, yaitu para orang tua yang hadir di kesempatan duha kali ini ya, di kesempatan pagi kali ini.
Dengan izin Allah kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi online, ya, begitu. Ya, saya juga baru tahu online tadi malam ya, kemarin sore ya. Kirain mau offline gitu ya, baru sudah siap-siap. Tapi qadarullah ternyata online. Ya alhamdulillah. Ya insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk makin semangat membersamai anak-anak kita, ya, mengantarkan mereka untuk menemukan misi hidupnya yang telah Allah taklifkan, yang telah Allah bebankan kepada setiap hambanya. Ya, dengan izin Allah pula kita bisa menjadi orang tua yang menjadi wasilah ya kebaikan untuk anak-anak kita insya Allah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita, ya, gurunya para guru yaitu maha guru, ya, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, penyempurna risalah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan tentu kepada umat yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Teman-teman sekalian, ayah bunda, ya saya panggil semua ayah bunda yang termasuk para guru, ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kurang lebih kita 1 jam kita akan sharing tentang 3 bekal dalam mendidik anak. Mudah-mudahan ini menjadikan bunda makin semangat untuk bisa membersamai anak-anak di SD Tahfidz Tes, ya, atau di SD yang sedang ayah bunda bersamai anak-anaknya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal, ya. Yaitu saya akan bahas tentang 3 bekal mendidik anak. Karena yang jadi masalah itu bukan jauhnya perjalanan, tapi bekal yang tidak cukup gitu ya. Jadi jangankan main ke luar negeri gitu ya, ayah bunda sekalian, kita keliling ke luar negeri. Ya baru keluar nagrek saja, bukan luar negeri ya, baru keluar nagrek gitu ya. Kalau bekal kita tidak cukup, kita akan banyak masalah ya. Kita akan banyak masalah. Ustadz Insan, sebentar, nanti ada tanya jawab nggak? Ada Ustadz di sesi terakhir. Sesi terakhir itu jam berapa? 15 menit sebelum jam 9 ya? Ya. Oke, ya diingatkan saja. Siap. Ya, ada 3 bekal. Ya, saya akan bahas secara ringkas karena memang kalau panjang lebar juga bisa insya Allah, tetapi pada dulu karena waktu kita terbatas, ya, saya akan bahas secara global. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu kita peruncing lagi, kita pertajam lagi. Pengantar saya adalah kenapa kita butuh bekal ini? Karena bekal inilah yang membuat kita bisa lebih mampu untuk sampai kepada perjalanan. Ya, ya. Jadi jangankan keluar negeri, keluar nagrek gitu ya. Keluar nagrek ya gitu ya, mau ke Garut, mau ke Tasik gitu ya. Kita kalau bekalnya nggak cukup, kita akan banyak masalah gitu ya. Begitu. Bekalnya nggak cukup, uangnya nggak cukup, mobilnya rusak misalkan, jadi kendaraannya nggak nyaman, ya. Kemudian apa lagi? Ya badan nggak sehat, ya pakaiannya lupa, ya timbal tinggalin misalkan gitu ya. Makanan ringan nggak kebawa gitu ya. Ya itu akan banyak masalah, ya. Tapi jangankan keluar nagrek, ya, keluar negeri, kita keliling 10 hari di Eropa misalkan, ya, keliling 10 hari di Eropa, ya, dari Belanda, Denmark, Swiss dan lain sebagainya, kita keliling di Eropa, ya, terakhir mungkin kita main di Turki misalkan, ya, itu 10 hari, ya, keliling dunia, kita nggak akan banyak masalah kalau bekal kita cukup, gitu, uang kita cukup, badan kita sehat, gitu ya, informasi juga memadai, ya, kemudian juga pakaian cukup, gitu ya, kalau bekal cukup itu nggak akan banyak masalah. Nah, Allah titipkan kepada kita anak kita, ya, yang idealnya dalam Islam membersamai mereka itu adalah sampai 15 tahun idealnya, ya, sampai usia balik, ya, begitu. Ini harus jadi framework para orang tua muslim gitu ya. Harus jadi mindset para orang tua muslim, idealnya kita mendidik anak sampai usia balik. Selesai SMP sebetulnya udah selesai mendidik anak itu sebetulnya gitu ya. Begitu. Karena pada usia balik mereka harus mandiri, harus bisa berdiri sendiri idealnya, ya. Nah, teman-teman sekalian, sebentar kita mengantarkan mereka itu sebentar, ya, nggak terasa, ya, begitu. Jadi targetan kita adalah bukan selesai mendidik itu, bukan sampai mengkuliah sebetulnya, ya. Mendidik itu sampai mengakil balikan anak kita gitu ya. Dan itu tugas utama orang tua, ya.
bagaimana anak sampai kepada akil balignya. Ya, nah teman-teman sekalian, tapi dalam usia yang rentang relatif atau relatif pendek gitu ya, belasan tahun, bekal kita nggak cukup akan menjadi banyak masalah gitu ya. Bahkan mohon maaf, sering sekali kita menjadikan banyak orang tua yang menjadikan anak itu sumber masalah orang tuanya. Hese ngapalkeun lah, kemudian oge kendul gitu ya, malas misalkan belajar gitu ya, tidak disiplin, akhlak kurang baik gitu ya, begitu ya. Sehingga mohon maaf kadang-kala kita menjadikan anak sebagai menuduh anak tanda kutip sebagai sumber masalah. Padahal bisa jadi karena bekal itu tidak cukup gitu ya untuk menghadapi masalah anak. Bahkan nggak sedikit karena memahami anak itu salah gitu ya, sehingga kita memberikan stimulan atau memberikan feedback ke anak pun jadi salah gitu, gara-gara kita salah memahami atau mempersepsikan anak. Ya kalau saya ya sedikit saya punya kuat salah mempersepsi, salah menyikapi gitu ya. Salah mempersepsi, salah menyikapi. Kalau persepsi dia salah, dia akan menyikapi salah ya. Kalau disangka di botol itu oli, dia nggak akan berani minum. Ya, tapi kalau dia tahu bahwa itu botol itu isinya Coca-Cola atau isinya itu adalah kopi, dia berani minum gitu. Ya, jadi salah menyikapi, salah memahami, ya salah mempersepsi, salah menyikapi. Nah, teman-teman sekalian yang para ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, termasuk nanti anak ketika usia balik atau usia pubertas gitu ya, yang kita sebut pubertas, usia belasan tahun atau orang umum mengatakan remaja gitu ya. Walaupun dalam Islam sebetulnya nggak ada istilah remaja atau murahaqah itu ya. Remaja, kadang kita menganggap bahwa remaja bermasalah gitu ya. Karena mohon maaf ya, ini harus menjadi evaluasi buat saya sebagai orang tua yang sudah punya anak remaja gitu ya. Sering sekali ya permasalahan anak remaja itu merupakan buah daripada pola asuh ya sebelum anak itu memasuki remaja begitu, atau buah dari pola asuh kita. Ya, tentu ini bukan berarti membuat kita mohon maaf ya menyalahkan diri kita, enggak. Cuman saya mau mengajak bahwa ya ayo kita mulai dari para orang tua untuk bisa senantiasa memiliki bekal yang cukup gitu ya. Nggak, ujian mah pasti Allah datangkan kepada siapapun gitu, maksudnya termasuk melalui anak, melalui pasangan gitu ya. Tapi bagaimana bekal yang cukup kita itu bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Begitu ya. Soal sekarang ayah bunda dikasih soal 100 soal tapi tahu jawabannya, ya mudah atau susah kira-kira? 100 soal dikasih di sama ayah bunda ya, tapi tahu jawabannya, mudah atau susah? Mudah, insya Allah. Tapi jangankan 100 soal, 5 soal ya, ayah bunda dikasih 5 soal tapi tidak tahu jawabannya, apa yang terjadi? Sulit ya, nggak mudah gitu. Dengan 5 soal padahal gitu kan jauh ujung 100 gitu ya. Tapi ketika kita tidak punya bekal ilmu yang cukup, maka jadi masalah. Naik gunung ya tentu bekal yang utama adalah fisik gitu ya. Kita banyak uang tapi nggak punya fisik yang kuat, nggak nyampai puncak ya, jalan kakinya nggak nyampai puncak gitu. Karena yang dibutuhkan bekal pada waktu itu adalah bukan uang, tapi yang terutama adalah fisik kita untuk sampai ke puncak gitu. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kurang lebih lah kenapa kita harus punya bekal yang cukup dalam menghadapi anak. Saya teringat perkataan sebuah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bicara kayak begini, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz. Ini berlaku dalam semua medan kehidupan kita. Sekali lagi kata Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Ya, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, wallahu alam bishawab. Ini para ayah bunda yang harus kita terus upgrade gitu ya, terus kita belajar. Itulah kenapa pembahasan kali ini menurut saya sangat penting. Kita akan belajar tentang 3 bekal mendidik anak. Insyaallah ya. Saya akan share screen ya. Sebentar, saya akan share screen yang kita kerja lah ya.
Sudah kelihatan ada? Ada Ustadz. Oke. Ya, ini ya. Nah, 3 bekal mendidik anak ini ya berawal dari surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, begitu ya. Jadi dari ayat ini saya menyimpulkan ya, mohon maaf, Muhammad Fauzil Azim ya, menyimpulkan minimal ada 3 ya bekal dalam mendidik anak. Ya. Begitu ya, ada 3. Maka saya coba urai gitu ya. Ya, saya merumuskan dengan 3K ya, ayah bunda, hafal segalanya, hafal lah ya. 1 adalah kekhawatiran, 2 ketakwaan, 3 komunikasi. Ya, 1 adalah kekhawatiran, 2 adalah ketakwaan, 3 adalah komunikasi. 3 ini menjadi bekal utama dalam mendidik anak. Oke, ya baik. Kekhawatiran. Ya, apa kekhawatiran yang pertama? Kekhawatiran di dunia adalah anak berbuat maksiat dan kehilangan peran. Jadi kekhawatiran di dunia apa yang dikhawatirkan? 1, anak berbuat maksiat. Itu kita khawatir. Karena maksiat inilah yang akan menyulitkan kehidupan. Ya. Maksiat inilah yang akan membuat anak-anak kita itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, sehebat apapun anak kita sudah berbuat maksiat, ya maka akan tidak akan bermanfaat hidupnya. Begitu ya. Satu itu. Yang kedua adalah kehilangan peran. Ya. Kenapa kehilangan peran? Karena anak tidak bisa menjalankan misi hidupnya sebagai khalifah. Sedangkan khalifah dalam pengertian bahwa anak itu ya mesti memiliki kontribusi terhadap agama, memakmurkan bumi ya, dengan ridho Allah, itulah disebut dengan khalifah. Khalifah itu bukan raja ya, mohon maaf ya, bukan pemimpin presiden, bukan. Khalifah tapi dalam pengertian adalah orang yang memakmurkan bumi ya dengan ridho Allah. Dan itu menuntut kita harus punya peran. Nah, kita khawatir anak itu di dunia kehilangan perannya. Kenapa kehilangan peran? Karena anak tidak tahu tentang kondisi dirinya sendiri. Itu yang kita juga mesti khawatir. Ya, karena datanya menunjukkan sebuah data statistik menyebutkan 83,7% ya mahasiswa Indonesia salah jurusan, kan begitu. Ya. Bahkan berapa banyak di antara kita yang tidak tahu ya diri kita sendiri. Nah, ini juga khawatir juga. Kita harus khawatir juga. Karena walaupun tidak berbuat maksiat, tapi tidak akan banyak memberi manfaat ketika anak tidak tahu tentang peran dirinya atau kehebatan dirinya, kelebihan dirinya yang diamanahkan oleh Allah kepada dia. Ya, jadi inti nama lamun dunia khawatir anaknya tidak tahu bakatnya sendiri. Itu kita harus khawatir loh. Tidak mengenal dirinya sendiri. Ya. Lah bagaimana kita bisa memanfaatkan diri kita kalau kita nggak kenal gitu. Ya begitu. Ya. Makanya tugas orang tua, termasuk tugas lembaga, salah satunya adalah mengantarkan anak untuk tahu tentang dirinya. Apa sih fitrah bakat yang sudah diberikan Allah kepada kita? Dan kita harus tahu. Ya. Sebentar. Misalnya. Ya. Ada masalah sedikit ya. Nah, karena
Ya, kadang tugas orang tua dan termasuk tugas lembaga ya adalah bagaimana mengantarkan anak untuk mengenal dirinya. Ini pentingnya. Oh, sorry. Ya. Ya, udah ya, udah ya. Ya. Ini ya, jadi khawatir, ya, karena dengan mengetahui dirinya, dengan mengetahui bakatnya, itu membuat diri kita punya citra diri yang baik, ya, dan citra diri itu penting. Saya bilang citra diri itu penting. Makanya kenapa pendidikan Nabi itu tidak merusak citra diri seseorang. Ya, kenapa? Sebab kata Muhammad Waziruddin, banyak sekali permasalahan anak bahkan orang dewasa berawal dari citra diri yang buruk. Ya, merasa tidak bisa apa-apa, merasa tak berguna, merasa tak bermanfaat, merasa tidak punya kelebihan gitu ya. Ini bahaya yang kayak begini, ya. Begitu. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, kita khawatir, itu juga harus kita khawatirkan. Maka keberhasilan orang tua, termasuk keberhasilan lembaga, salah satunya adalah mengantarkan anak untuk tahu tentang kelebihan dirinya. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi atau untuk menjalankan misi hidupnya sebagai khalifah. Karena ketika berbicara misi hidupnya sebagai khalifah, dia akan mengambil peran. Gitu ya. Oh, ini nih yang harus aku kerjakan. Ini yang harus aku geluti. Ini yang harus menjadi keahlianku gitu ya. Makanya kenapa Quran itu harga mati. Ya. Quran itu harga mati. Nah, di akhirat kita khawatir keselamatan anak kita. Dan itu yang harus lebih mengkhawatirkan kita. Ya. Begitu ya. Kalau alam bisawab. Nah, buah dari kekhawatiran adalah tawakal kepada Allah. Nah, ada pengawasan, ada penjagaan. Karena kita khawatir, akhirnya kita berusaha. Karena kita khawatir, akhirnya kita persiapan. Kenapa kekhawatiran ini di awal? Karena kita tidak akan beramal kalau tanpa khawatir. Karena kita tidak akan berusaha ya kalau kita tanpa khawatir. Ya. Salah satu yang mendorong kita beramal ada kekhawatiran. Salah satu yang mendorong kita bisa mendidik anak karena ada kekhawatiran. Ya, kenapa ibu bawa payung? Karena takut hujan, kan begitu ya. Kenapa pakai helm naik motor, Ustaz Insan? Jatuh, Ustaz. Takut jatuh atau takut razia polisi? Sebetulnya dua-duanya sih. Kan begitu ya. Saya pakai helm karena takut razia polisi, misalkan gitu ya, atau takut jatuh, kan begitu. Jadi ada kekhawatiran, ada penjagaan, kan begitu. Nah, ada kekhawatiran, ada ketawakalan. Akhirnya kita di awal sudah tawakal ke Allah. Gitu. Walau alam bisa baik. Ya, selanjutnya, ya, saya kira ini tidak terlalu ya. Silakan saja di screenshot boleh kalau pakai HP ya. Baik, selanjutnya. Yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan inilah komunikasi orang tua dengan Allah, gitu ya. Ketakwaan inilah yang disebut dengan kekuatan spiritual parenting, gitu ya. Jadi saya suatu saat, bunda sekalian, saya suatu saat jalan-jalan ke Gramedia. Kemudian lihat di buku ada judul buku spiritual parenting. Jadi bagaimana melibatkan Tuhan dalam mendidik anak kita. Ya. Dan ajibnya itu adalah yang nulis bukan orang Muslim, non Muslim. Non Muslim. Nah, hari ini saya posting tentang pentingnya anak soleh. Ya. Misalnya nanti kita akan posting lagi di akun IG saya tentang pentingnya kesolehan orang tua. Gitu. Nah, karena kesolehan orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Ya, bisa jadi Allah menguji kita melalui anak kita tersebabkan perbuatan dosa kita. Begitu. Sampai ada orang tua, ini kejadian nyata, yang dipukul di pasar sama anaknya karena anaknya sudah usia balik.
begitu ya. Dan ternyata anaknya ini dipukul sama orang yang melihat ya di sekitarnya karena melihat ada anak yang memukul orang tuanya. Anaknya dipukuli. Kata orang tuanya, ya, kata ayahnya ini, sudah. Ya. Kata teman ayahnya ini, ya, kamu dipukuli oleh anak yang durhaka. Kenapa kau biarkan? Apa kata seorang ayah ini? Aku ingat dulu, aku pun pernah memukul anakku, gitu ya. Mohon maaf, aku pernah memukul orang tuaku di tempat ini, di tempat yang sama. Jadi terkadang Allah uji anak kita itu gara-gara kelakuan kita. Ya, makanya ya kenapa ketakwaan itu penting. Sholat kita, tilawah kita, ya kemudian juga zikir kita, ya jaga harta kita itu. Ya bisa jadi orang diuji oleh anaknya gara-gara hartanya tidak halal. Ya penting. Makanya berbicara Islamic parenting atau berbicara parenting berbasis Islam, mendidik anak berbasis Islam, sebetulnya bukan tentang anak, tapi tentang bagaimana cara orang tua atau perilaku orang tua terhadap anak gitu ya. Walau alam misalnya. Itu ya diantaranya. Ya, jadi para ayah bunda sekalian, ini pentingnya ketakwaan hubungan kita dengan Allah. Ya, keikhlasan kita itu sangat penting. Ini bisa dibahas panjang luar biasa tentang bekal ketakwaan ini ya. Doa kita, zikir kita. Makanya kalau Said bin Musayyib itu salah seorang ulama tabi'in, dia menambah rakaat sholatnya 2 rakaat ya. Maksudnya dia sholat sunat 2 rakaat ketika melihat anaknya sebagai bentuk tawasul dengan sholatnya itu. Jadi dia meminta kepada Allah supaya disolehkan anaknya melalui sholat yang 2 rakaat itu. Apakah itu boleh? Boleh, karena tawasul dengan amalan soleh, dengan amalan sunat. Ya. Makanya keikhlasan kita itu ngaruh banget, apalagi niat ngaruh banget. Makanya kalau saya ada yang konsultasi orang tua gitu ya ke kita tentang anaknya, saya selalu tanya ya gitu. Dulu punya anak niatnya apa? Kayak gitu ya. Dulu punya anak niatnya apa? Karena sangat pengaruh sekali. Berapa banyak Allah tolong seseorang disebabkan niatnya, dan berapa banyak Allah uji seseorang, kasih musibah seseorang gara-gara niatnya. Ya, dan Allah tahu wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatish sudur. Kan begitu ya. Yang mau dijaharkan, mau disirkan, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, niat kita apa, Allah tahu. Ya, sebentar. Begitu teman-teman. Maka ketakwaan itulah yang membuat hidup ini berkah. Karena kita diberkahkan, ilmu kita diberkahkan, harta kita diberkahkan. Ya. Dan Allah lah yang membolak-balikan hati, dan hidayah itu milik Allah. Kita hanya asbab saja, gitu ya. Hanya asbab saja. Jadi ini ketakwaan ini adalah berkaitan dengan kualitas hubungan kita dengan Allah. Begitu. Tentang taubat kita itu ngaruh banget. Ya, bahkan beberapa kali saya ngajak orang tua sebelum bikin solusi buat masalah anaknya, kita sholat taubat, gitu ya. Kita taubat dulu ke Allah. Jangan-jangan kita pernah salah ke orang tua kita. Jangan-jangan kita pernah salah niat ke anak kita atau salah menyikapi anak kita yang membuat anak makin bermasalah dengan cara sikap kita yang salah. Ya begitu. Kalau alam bisa, makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berapa banyak permasalahan anak diawali dengan pola asuh orang tua. Walau alam ya. Begitu. Dan Allah lah yang membolak-balikan hati teman-teman. Gitu ya. Ya, hidayah milik Allah. Makanya disebutkan oleh para ulama, man aslaha silatallah, aslahallah silatal makhluk. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan makhluk. Termasuk dengan anak kita, dengan pasangan kita. Ya, begitu. Maka poin yang kedua ini penting ya. Dan itu banyak contoh tentang kualitas sholat kita. Ya, hati-hati ya. Orang tua yang sering melalaikan sholat, itu akan diberikan banyak ujian dalam hidupnya. Dan bisa jadi ujiannya itu lewat anak. Ya. Dan teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, kita tidak disetting oleh Allah ya untuk punya kemampuan menguruskan orang lain. Nggak bisa kita. Ini mesti dipahami. Ya, gitu. Ya, mesti dipahami. Sekali lagi ya, kita tidak disetting oleh Allah, nggak ada software-nya dalam tubuh kita untuk menguruskan hidup orang lain sebetulnya. Nggak ada. Jangankan ngurus hidup orang lain, anak kita, pasangan kita itu tidak disetting oleh Allah, tidak ada software dalam tubuh kita untuk ngurus diri kita sendiri aja, nggak ada.
Ya, nggak ada teman-teman. Ya, kita pernah nggak mikir bagaimana mata ini bisa berkedip, jantung ini bisa berdetak, ya, telinga ini bisa mendengar dengan sempurna misalkan, atau misalkan mulut ini bisa bergerak untuk mengungkapkan kata-kata yang kita inginkan. Ngatur itu enggak kita semua, enggak. Ya, makanya awal kesulitan mendidik anak adalah ketika tidak melibatkan Allah semenjak awal. Ya, tentang keikhlasan, ngaruh banget. Ini saya bisa banyak cerita tentang keikhlasan itu, tentang ketawakalan, ya, bagaimana kualitas ikhlas dan tawakal orang tua, bagaimana contohnya dalam mendidik, apa keberhasilan ibunya Maryam mendidik Maryam. Padahal single parent, betul nggak? Single parent padahal, tapi berhasil dengan izin Allah mendidik anaknya, yaitu Maryam, dan Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Ya, salah satunya adalah niat. Makanya coba ya luruskan niatnya. Dulu kita punya anak, ingin apa? Mau ngapain kita dengan anak kita itu? Nyekolahin anak, mau ngapain? Apakah ingin disebut hebat? Apakah ingin disebut berprestasi? Apakah ingin viral? Apakah cuma ingin lanjutin PTN itu dan ini gitu ya? Apakah ingin punya profesi itu dan ini ya? Luruskan niat. Apakah nggak boleh? Boleh. Ya, tapi mesti ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu tawakal? Apa aja lagi gitu ya? Makanya nomor 2 ini lumayan ya, teman-teman agak harus pembahasan khusus ya. Kalau saya nyebutnya apa ya? Mengakar. Ya, mengakar itu mendidik anak apa ya? Iya, Bang. Iya, lupa lagi sih. Ya, mendidik anak mendidik anak bersama Allah ya, mendidik anak berkarakter bersama Allah ya, gitu. Terus mengakar. Walau alam bisawab. Ini ya yang kedua, yang ketiga teman-teman sekalian, yang ketiga ya itu adalah komunikasi. Ya, ini panjang pembahasan komunikasi ini ya. Apa yang tidak boleh ya gitu ya, yang harus dihindari ya dari komunikasi kita. Ya, ini komunikasi efektif menghasilkan perubahan, kerjasama, toleransi gitu ya. Kalau masalah isi, konten isinya ya, kontennya saya kira nggak usah diajarin. Kenapa? Karena insya Allah kalau nasihatnya nggak ada yang buruk-buruk lah ya, nggak ada lah nasihat, nggak ada yang buruk-buruk lah. Bunda kalau nasihatin anaknya kan rajin, ya, sing rajin banget, sing soleh, ya, lagi usahakan kolot kan gitu ya nasihatnya ya, begitu. Yang baik-baik lah ya. Kemudian perbanyak teman, jangan mau bermusuhan gitu ya. Nah, nasihatnya baik, tapi masalahnya adalah bagaimana nasihat itu bisa sampai, bagaimana nasihat itu bisa merubah, bagaimana nasihat itu bisa menginspirasi. Nah ini masalah. Ya, ini tantangannya, bukan masalah. Ini tantangannya teman-teman sekalian. Ya. Di mana ada iklan rokok yang jelek, padahal kita sepakat rokok itu tidak menyehatkan, betul ya? Sepakat ya teman-teman ya? Sepakat bahwa rokok itu tidak menyehatkan. Ya. Tapi iklan rokok, udah jangan ditanya. Iklan rokok semuanya, wah subhanallah. Rata-rata iklan rokok menggambarkan teman-teman dedikasi, kepedulian, kerjasama, toleransi, kemudian komitmen ya, gitu ya iklan rokok. Begitu. Ini apa? Orang tertarik mau merokok bukan gara-gara, kadang-kadang bukan gara-gara kualitas rokoknya, tapi kadang-kala adalah tersebabkan iklannya gitu. Termasuk saya dulu pernah merokok korban iklan gitu ya. Padahal dulu guru di pesantren ngerokok gitu ya. Tapi enggak tekabita gitu ya. Dulu guru waktu di SD ngerokok tekabita gitu ya. Tapi ketika lihat iklan ya yang menggambarkan tentang kerjasama gitu. Saya bilang wah ini bagus nih. Jadi kalau ngerokok-rokok itu saya merasa ada sebuah semangat persaudaraan gitu ya. Gitu ya. Gara-gara iklan gitu. Yang buruk, itulah komunikasi yang buruk bisa menjadi baik, yang baik sebaliknya bisa menjadi buruk. Kalau komunikasinya nggak tepat.
Bukan banyaknya, tapi efeknya. Ya, begitu. Nabi Ibrahim luar biasa, ya. Lain waktu kita akan bahas lah ya bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim sampai Ismail alaihi salam siap untuk disembelih. Ya, betul Ismail itulah kesolehan dari Allah, betul itu adalah hidayah dari Allah, tapi ada asbab bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim yang bisa mengantarkan memperkuat Nabi Ismail untuk lebih bersabar ya ketika akan disembelih. Termasuk Nabi Muhammad SAW, wah ini luar biasa, apalagi dibahas secara khusus bagaimana komunikasi Nabi ya kepada anak-anak yang belajar dari Nabi, wah ini bisa panjang lebar ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, antara teh botol dan teh sariwangi, itu mohon maaf nih saya nge-mention merek ya, ini hanya perumpamaan saja ya teman-teman. Kalau teh botol kan hashtagnya atau quote-nya adalah apapun makanannya minumnya teh botol sosro kan gitu ya. Nah ini sering sekali orang tua itu komunikasinya kayak teh botol gitu ya. Apapun masalahnya ya nasihat gitu. Ya nggak tahu waktunya kapan, nggak tahu anaknya lagi lapar, nggak tahu anaknya lagi punya masalah, nggak tahu anaknya lagi tertekan. Pokoknya mah nasihat gitu ya. Sampai keluar telinga kanan, masuk telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi gitu ya. Kenapa sakit nggak masuknya? Mental gitu ya. Masuk ke kanan, keluar ke kanan karena nggak bisa masuk, nggak bisa lewat ya. Kalau teh sariwangi ya, kalau kita lihat iklannya dulu lah ya, dulu ini materi dulu ya. Biasanya dulu teh sariwangi apa namanya ya, istri minta ngobrol ke suaminya, akhirnya suaminya belum mau diajak ngobrol dan akhirnya distraction ya, dipecahkan dulu ya, diambilin dulu teh ya gitu ya, diajak apa namanya, dipecahkan konsentrasinya yang lagi main burung, yang lagi baca koran gitu ya. Nah, kemudian setelah pecah diajak ngobrol, bisa ada jalinan ya gitu ya, ada jembatan, sudah mau melihat baru ya diajak ngobrol oleh istrinya. Nah itu komunikasi teh sariwangi ya. Walau alam bisa itu hanya perumpamaan saja ya teman-teman, bahwa sebelum ngobrol pastikan hati yang diajak ngobrol itu untuk siap mendengar kita, untuk siap apa namanya berkomunikasi dengan kita. Ini banyak orang tua nasihatin anaknya sambil nyetrikaan, nyuruh anaknya sambil nyiksikan gitu ya, bangunin anaknya sambil sasapu gitu ya. Nah ini mau bagaimana efektif yang kayak begini, kemudian akhirnya apa, tidak ditanggapi, ya kesal kita sendiri gitu ya, yang disalahin anaknya kan gitu ya. Nah ini banyak ya, walau alam bisa. Kalau kata Bu Rani Razak Nukman dalam bukunya Amazing Parenting, itu komunikasi menempati 83% permasalahan parenting kita, permasalahan pengasuhan kita. Walau alam bisa. Mungkin itu Ustadz Insan. Ya, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Teringat tadi yang pertama, membersamai sampai masakil balik ya. Luar biasa, berarti bagi orang tua kelas 6 hampir injury time untuk yang akhwat ya. Masuk masa-masa injury time nih. Kayaknya harus lebih digas lagi tentang ya membersamai ini supaya anak tidak kehilangan sesuatu yang menjadi haknya. Mungkin seperti itu. Dan untuk ayah bunda kelas 1, kelas 2 jangan terlalu santai karena jalan masih terjal, jalanan juga masih panjang. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. Ada yang sudah menyiapkan pertanyaannya, tadi sudah saya instruksikan, atau mau langsung lewat Zoom ini juga dipersilakan, silakan di unmute saja. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Mangga bisa raise hand dulu mungkin yang pertama. Ada yang mau bertanya atau sudah paham semua? Mangga jangan malu Bunda, insya Allah tidak akan dicarikan. Alhamdulillah. Mangga Bunda Rayes, silakan dinyalakan mikrofonnya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya kurang bagus. Lup-lup. Terdengar Pak Ustadz? Kedengaran Bu, alhamdulillah. Kedengaran. Teh ini teh suaranya kedengaran teh. Ke ibunya nggak ada. Sebentar Pak Ustadz. Oh. Mangga yang lainnya dipersiapkan pertanyaannya. Boleh lewat chat atau sepertinya lebih efektif langsung saja ya ditanyakan Bunda supaya lebih sampai. Mangga. Ini Pak Ustadz di zaman yang modern ini ya. Kan ini yang ditekankan dari uraian surat An-Nisa tadi yang pertama itu kekhawatiran. Betul. Tapi kan anak itu butuh kemandirian juga. Betul. Ini kasus yang terjadi di sekitar saya gitu ya. Kalau saya sistemnya, saya khawatirnya dipendam sendiri lah istilahnya. Jadi ke anak ngasihnya kepercayaan, sehingga anak itu lebih mandiri. Betul. Tapi saudara saya kekhawatirannya yang sangat gitu ya Pak Ustadz. Jadi sampai anak sekarang menginjak perguruan tinggi, jadi terikat masih harus mengantar kemana-mana gitu. Jadi gimana cara mengimbanginya gitu Pak Ustadz? Kadang kalau saya sendiri positifnya gitu ya, jadi saya tidak direpotkan oleh anak yang sudah bisa menjalankan aktivitasnya sendiri. Positifnya itu, kalau kekhawatiran sebagai orang tua mungkin nggak usah dibilang lagi ya, banyak kekhawatirannya gitu. Iya. Dan negatifnya yang terlalu khawatir, ini saudara saya kasihan gitu. Kadang usianya yang bisa dibilang renta gitu ya, harus masih mengantar jemput anak atau tidak dia naik angkot gitu ya, menunggu di rumah dengan penuh kekhawatiran juga gitu, risau. Gimana ini Pak Ustadz cara mengimbanginya gitu antara dirian dan kekhawatiran. Terima kasih. Ya, sami-sami Bu. Ya, bagaimana cara mengimbanginya? Ya. Jadi satu, kita harus paham bahwa kita tidak pernah bisa mensucikan dunia ya. Sebentar. Jadi kita tidak pernah bisa mensucikan dunia dari kejahatan, dari keburukan ya. Kita nggak pernah bisa. Itu yang harus dipahami ya. Jadi cepat atau lambat manusia itu akan menemukan kondisi yang kurang baik lah begitu di manapun sebetulnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya betul, kalau sudah menjelang balik maka berikan kepercayaan ya. Nah yang ketiga, tapi nggak lepas juga ada pendampingan gitu ya, ada pendampingan ya. Kalau ada pendampingan baru yang keempat, jaga komunikasi ya. Sebentar. Mohon maaf ya, sebentar. Yang keempat, jaga komunikasi, Bun, ya. Bun, jaga komunikasi, ya, supaya tetap hangat, supaya attachment-nya terjaga, ya, gitu ya. Ada bonding, ada kelekatan dengan kita, gitu ya, sehingga kita bisa ngontrol, gitu ya. Secara tidak langsung ya, ngontrolnya ya, bukan secara langsung integrasi, bukan ya. Bukan. Tapi dari obrolan itu terasa, itu ada aliran rasa, gitu ya. Ada harapan-harapan kita, ada tentang kebaikan-kebaikan kita yang mungkin bisa terikat emosinya dengan kita begitu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang terakhir yang kelima itu adalah jangan lupa menumbuhkan tentang iman. Jangan lupa terus ya menumbuhkan tentang iman, tentang Allah, cinta Rasul gitu ya. Itu jangan lupa juga ya, karena jangan sampai ya kemandirian anak tidak dibarengi dengan tumbuhnya iman. Begitu ya. Walau Allah bisa. Jadi poin itu saya kira mesti dipahami bahwa dunia ini tidak akan bersih, tidak akan pernah suci dari kejahatan, akan selalu ada itu ya
Nah, kemudian yang kedua ya berikan pendampingan. Pendampingan itu pelan-pelan. Nanti kalau anak SD ya ayah bunda pertama mungkin diantarkan. Udah kelas 4 misalkan diantarkannya sampai mana. Kelas 6 udah mulai sendiri misalkan kayak begitu ya. Begitu. Ya walaupun nanti kita harus bahas khusus tentang gadget misalkan ya begitu. Kemudian yang keempat ya selain pendampingan berikan kepercayaan ya. Dan kita tidak bisa percaya kepada manusia kalau tanpa tawakal ke Allah gitu ya. Ya begitu. Yang kelima, mohon maaf ya, jaga komunikasi yang keempat gitu ya. Yang keempat jaga komunikasi. Yang kelima tumbuhkan apa namanya fitrah iman. Allah bisa. Allah, alhamdulillah. Semoga terjawab Bunda Rayes. Semoga bisa menjadi jawaban atas semua persoalannya dan bisa menjadi solusi untuk kedepannya. Mangga ayah bunda. Lahir Ustaz. Ya, Pak, iya. Terima kasih Bunda. Ya. Masih ada Ustaz satu pertanyaan lagi boleh? Boleh satu lagi ya? Ya, kita siap. udah jam 9 lagi. Ya. Mohon maaf tadi saya agak telat Ustaz Ihsan. Siap. Baru pulang mengisi kajian. Ya, Masya Allah. Main padat jadwalnya. Bagaimana ayah bunda? Masih ada yang bertanya lagi? Ada? Kalau tidak ada kayaknya saya ambil. Oh ada. Boleh nggak sih MC ambil pertanyaan? Iya, ya Bunda Inayatillah Ridwan. Mangga dibuka mikrofonnya. Ya, terima kasih Ustadz Insan. Assalamualaikum Ustadz Hasan Faruqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak buka kamera karena sedang bekerja. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan pagi ini saya ingin menanyakan, saya itu punya anak satu tunggal, masih di kelas 5, Anissa. Saat ini berumur 10 tahun ya, tepat 10 tahun bulan ini. Saya ingin saya tanyakan, karena saya ini punya anak tunggal, sehingga memang anak saya itu role modelnya betul-betul hanya ayah dan ibu di rumah. Karena di masa pandemi dulu mungkin dia sering bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan kakek neneknya, tetapi di saat pandemi sudah 2 tahun ini memang dia sangat dalam tanda kutip ketergantungan terhadap ibu dan ayahnya, sehingga kemanapun gitu ya selalu ikut dan tidak mau ditinggalkan. Nah, pertanyaan dari saya, karena apa solusi bagi keluarga yang memang anaknya tunggal supaya memang anak ini cepat mandiri. Dan sebetulnya di satu sisi saya juga tidak keberatan Ustadz ketika anak saya dalam tanda kutip selalu ngintil ikut kemanapun ya, bahkan bekerja pun ikut selama memang dia bersikap baik gitu ya, karena saya merasa bahwa anak ini akan bersama dengan kita itu hanya sebentar ya, nanti mungkin udah kelas 6 atau udah SMP mereka justru nggak akan mau gitu ya diintili oleh kita orang tuanya. Jadi saya sebetulnya di satu sisi menikmati anak saya yang memang selalu ikut gitu, mau ke orang gitu, karena berarti role modelnya betul-betul ayah dan ibu di rumah. Tapi di satu sisi bagaimana sikap saya untuk menumbuhkan supaya dia lebih mandiri dan sebagainya. Tapi memang dia tidak bermasalah dengan kehidupan sosialnya, cuma ditakutkan saya mendidik anak saya itu dalam tanda kutip takut salah gitu ya. Nanti ketika dia harus masuk pesantren gitu ya sebentar lagi atau mau SMP, karena anak tunggal biasanya kan kayak gitu ya, agak sedikit lambat dalam hal kemandirian dan sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, betul nuhun Bunda ya. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya tidak ada hal yang begitu berbeda yang begitu signifikan ya antara anak tunggal dengan tidak tunggal sebetulnya ya. Tidak, cuman memang mungkin ya tantangannya adalah bagaimana menumbuhkan sosiosentrisnya. Ya, jadi karena anak tunggal ini akhirnya kan jarang konflik ya di rumah tangga, di keluarga maksudnya ya, karena nggak ada adik, nggak ada kakak kan begitu ya. Padahal adik dan kakak itu, saudara tunggal, saudara di rumah itu adalah salah satu cara alaminya untuk bisa mengelola konflik gitu ya. Sehingga sosiosentrisnya, kepeduliannya, kepekaannya, gotong royongnya, menghargainya, keegoannya juga itu akan terlatih gitu. Ya, nah tantangannya adalah bagaimana anak tunggal ini bisa dia mengelola itu gitu ya. Karena kalau punya adik atau punya kakak itu akan alami ya. Alami itu maksudnya
selama orang tuanya paham itu juga ya. Misalkan alami itu anak kita konflik dengan adiknya atau dengan kakaknya, berebutan, ya itu kan belajar saling menghargai, mempertahankan ego itu juga ya, dan lain sebagainya. Jadi apa namanya itu tantangannya adalah di sana ya. Nah, bagaimana cara memandirikannya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi begini, ya prinsip memandirikan itu adalah bagaimana anak bisa percaya dengan dirinya. Anak gimana bisa ngurus dengan dirinya. Ya, tetap yang pertama adalah tumbuhkan tentang fitrah iman. Ini jangan pernah selesai ya begitu. Nah, tentang ketawakalan, tentang siapa yang memberikan nikmat, tentang tujuan hidup gitu ya. Terus gitu ya. Jadi Allah dan Rasulnya sering dikenalkan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini jangan dihilangkan. Yang kedua adalah secara bertahap. Ya, secara bertahap. Sebentar. Yang kedua adalah secara bertahap. Secara bertahap bagaimana ayah bunda ya punya program untuk bisa melepas sedikit demi sedikit. Ya, walaupun tadi disyukuri alhamdulillah yang ingin wae, dan alhamdulillahnya orang tuanya gak merasa terbebani gitu ya. Ya dengan ngintil anaknya gitu ya. Begitu walau alam bisa. Jadi bertahap ya, sedikit demi sedikit anak sudah mulai dilepaskan, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, dikasih tugas gitu ya. Ya, begitu, dan orang tua siap dengan segala kekurangan anak, dengan segala kegagalan anak. Nah, itu akan memandirikan anak. Jadi mandiri itu adalah bukan disebabkan usianya, bukan seberapa lama hidup, tapi seberapa sering dia menghadapi kesulitan hidup gitu ya. Ini mulai dari mengelola dirinya sendiri. Jadi bertahap bunda ya sedikit-sedikit kita berikan amanah. Namanya rekayasa perilaku namanya. Jadi tidak secara sadar anak dimandirikan oleh kita melalui beberapa amanah atau melalui beberapa tugas pekerjaan yang kita berikan kepada mereka ya. Walau alam bishawab. Mudah-mudahan anak ayah bunda semua disolehkan oleh Allah ya. Terima kasih. Saya kira Ustaz Ihsan sudah ya. Terima kasih Ustaz Hasan. Ya, sama-sama Bu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan duha kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan 3 kali ini menjadi materi yang menginspirasi Anda sekalian ya, dengan segala kekurangannya yang saya sampaikan ya, dan mudah-mudahan anak kita disalehkan oleh Allah ya, dan kita menjadikan jalan kebaikan oleh Allah untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz boleh dokumentasi dulu sebentar, takutnya mau langsung dengar. Siap. Oke, baik. Saya yang pimpin ya. Dari slide pertama mungkin berkenan ayah bunda dinyalakan dulu videonya, kameranya. Kita akan siap dokumentasi. Oh ya Ustadz, sebelumnya tadi sempat saya sampaikan di awal bahwasanya yang mengikuti parenting pada kajian parenting pada kesempatan kali ini itu kebanyakan dari orang tua, tapi alhamdulillah diikuti juga dari luar. Saya lihat ada yang dari Aceh, alhamdulillah. Semoga ilmu ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Semoga tadi ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu. Slide pertama, mangga dipersiapkan, dibuka kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi, slide kedua. Ya, alhamdulillah sudah menyala semua. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Baik, slide keempat. Ya, alhamdulillah. Hitungan ketiga juga. Siap, alhamdulillah. Ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang slide yang terakhir. Barangkali ada yang mau menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Ustadz. Sudah selesai acara dokumentasi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kami Ustaz. Terima kasih ayah bunda sekalian sudah sering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Hasan. Ya. Ustadz Hasan. Ya, baik Ayah Bunda sekalian. Mungkin ada sesi pemberian sertifikat yang akan disampaikan oleh admin dari SD Tahfiz Metode Tes. Ibu admin sudah siap? Ya, kita tunggu dulu. Bagaimana? Ya, keluar. Siap. Oh, baik. Penyerahan sertifikatnya ditunda. Silahkan Ayah Bunda berkenan mengisi absen yang sudah di-share di ini ya, yang sudah di-share di chat Zoom. Semoga dari apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekarang masuk ke sesi atau kegiatan selanjutnya, yaitu doa yang insya Allah akan saya pimpin langsung. Baik, silahkan dipersiapkan hatinya Ayah Bunda, khusyuk ketika berdoa. Semoga apa yang kita doakan bisa diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين اللهم اجعل لنا أولادنا
Allahumma ja'al auladana auladan salihin alladzina yuti'una amrullah wa yab'uduna an ma'siyatih Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk yang dari non SD semoga ilmu yang didapatkan bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Bagi orang tua dari SD Tahfiz semoga kita bersama-sama bisa belajar lagi, memulai lagi dari lembaran yang baru. Semoga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah. Mungkin seperti itu Ayah Bunda pada kesempatan kajian kali ini. Insya Allah akan dibagikan sertifikat bagi partisipan atau bagi yang sudah mengikuti acara hingga akhir ini. Alhamdulillah. Sebentar ya Bunda. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah untuk acara selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya bagi orang tua dari murid SD Tahfiz Metode Tes, saya persilahkan untuk memasuki breakout room sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sudah ada belum? Ya, alhamdulillah sudah ada, maka saya persilahkan. Untuk yang dari luar, alhamdulillah semoga Allah berkahi kehadiran kita di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya Ustadz. Wa iyyakum Bunda. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz. Ya, senang bisa bergabung bersama kegiatan metode tes. Alhamdulillah, semoga bisa berlanjut ke depannya Bunda. Metode tes alhamdulillah banyak program. Mudah-mudahan bisa hadir metode tes di Aceh ya Ustadz. Insya Allah Bunda bisa dikontak Bang Jimmy mungkin untuk lebih lanjutnya. Insya Allah beliau. Insya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz Insan untuk semua ilmunya hari ini. Masya Allah begitu sangat berguna untuk aplikasi sehari-hari ke anak-anak. Semoga berkah, semoga bisa jadi orang tua yang jauh lebih baik untuk anak-anak. Amin, Masya Allah itu dia. Ya, semoga pembelajaran kali ini bisa memperbaiki kita dalam mendidik buah hati kita semua. Amin. Baik, mungkin acara ini secara formal saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari MC memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah sikap. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dari luar sertifikatnya dikirim kemana Pak? Dikirim lewat nomor ya Bunda. Nomor apa Pak?